Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Sri Purwati. Saya adalah guru SMKN 42 Jakarta. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan 3 tahun 2021 LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Oktober tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik uji kinerja PPG dalam jabatan 3 tahun 2021. Saya mengambil materi program siaran artistik dan submateri prinsip penulisan naskah siaran radio. Untuk lebih jelasnya, mari menyaksikan video pembelajaran yang akan saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga sehat semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Bu. Selamat pagi juga, Bu. Wah. Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Semoga sehat terus ya, sampai seterusnya. Enggak sakit-sakit. Amin. Kalau misalkan dikasih sakit pun, ya insya Allah yang ringan-ringan aja ya. Iya, Bu. Ya, sebelum mulai pelajaran, yuk sebaiknya kita doa dulu. Ketua kelas atau wakilnya, silakan. Baik, sebelum memulai kegiatan pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Ya, makasih Moza. Ya, jangan lupa hari ini tetap on kamera dan pembelajaran Ibu. Mukanya jangan setengah-setengah. Tampilkan muka yang secantiknya, setampannya biar kelihatan. Tuh, Vanessa, jangan setengah-setengah, Vanessa. Takutnya Ya, kalau Bu. setengah gini lagi makan. Ya, kalau setengah itu takut lagi makan loh. Fikih loh, liatin loh, ketahuan deh. Jangan lupa absen, timestamp, kemudian dikirim ke grup. Oke? Siap, Bu. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, Ibu mau nanya nih. Ada yang pernah tahu orang siaran radio? Secara langsung Bu. atau lihat di YouTube? Di YouTube, Bu. Pernah. Gaya bicaranya bagaimana? Ceria, Bu. Ceria. Itu yang kamu dengar itu radionya radio apa? Radio komunitas. Komunitas. Komunitas apa? Boleh disebut? Namanya, Bu. Seperti Radio Prambors. Nih ya, Ibu kasih tahu nih, radio komunitas sama radio komersil itu berbeda. Kalau Prambors itu radio komersil. Komersil kenapa komersil? Dan dia di situ ada iklan. Yang menggaji itu iklannya, ya, penyiar itu ya iklan itu. Tapi kalau komunitas, dan jaringannya luas ya kalau komersil ya. Dan kalau misalkan komunitas, lingkup wilayahnya itu hanya misalkan SMK 42, jaringannya, jangkauannya hanya sampai lampu merah Cengkareng, misalnya radius berapa meter. Nah, itu radio komunitas. Kalau Prambors itu bisa didengar sampai radiusnya jauh. Ya, bisa bedakan kan? Nah, Bisa, Bu. Oke.
Nah, dari kalian melihat penyiar siaran radio itu, pasti ada gaya-gaya yang mereka ucapkan, gaya bahasanya. Misalkan gaya bahasa remaja, radio remaja pasti akan berbeda dengan gaya bicara radio dewasa. Ya, bisa nanti kalian lihat ya, bisa ngebedain. Coba cari siaran streamingnya Radio Prambors sama streamingnya Radio RRI. Nanti kalian lihat dan kalian pahami dari situ. Oke. Untuk pertama kali, hari ini kita akan belajar program siaran artistik. Submaterinya adalah prinsip penulisan naskah siaran radio. Bukan share screen, tujuan pembelajaran kita hari ini. Tunggu sebentar ya. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui pembelajaran tentang prinsip penulisan naskah radio, peserta didik dapat memahami prinsip-prinsip penulisan naskah secara mandiri. Kedua, peserta didik dapat menganalisis karakteristik naskah siaran radio. Tiga, peserta didik dapat menerapkan teknik penulisan kata dan kalimat naskah siaran radio. 4. Setelah berdiskusi dan berlatih, peserta didik dapat merencanakan penulisan naskah radio. Dan yang kelima, setiap pemberian contoh peserta didik dapat menyusun naskah radio dengan baik. Ada bayangan nggak sampai sini? Kita akan belajar apa? Ada, Bu. Nah, ini dia. Kita hari ini belajar program siaran artistik. Submaterinya prinsip penulisan naskah. Tujuan yang tadi, yang pertama kita membahas tentang prinsip penulisan naskah siaran. Dalam penulisan naskah ada prinsip yang tidak boleh diabaikan, di mana naskah radio harus mudah dibaca oleh penyiar, mudah dimengerti oleh pendengar, dan saat dibacakan oleh penyiar harus terdengar seolah-olah sang penyiar tidak sedang membaca, tapi berbicara atau spoken reading. Dapat dipahami kata-katanya? Bisa, Bu. Di mana naskah radio harus mudah dibaca penyiar, mudah dimengerti oleh pendengar, dan saat dibaca penyiar harus terdengar seolah-olah penyiar tidak membaca tapi berbicara, kayak ngomong gitu ya. Kita lagi ngobrol. Dan masuk ke prinsip penulisan naskah yang pertama adalah apa itu, Marista? Write the way you talk. Oke. Yang kedua apa itu, Moza? Bahasa tutur, Bu. Yang ketiga apa itu, Ragil? Kiss Bu. Keep in simple and short. Yang keempat apa itu, Hafib? AC listening formula. Easy listening formula, bukan LC. Easy. Diperbaiki lagi ya, Hafib ya, bacaannya ya. Nah, yang pertama ada write the way you talk. Yang kedua ada bahasa tutur. Yang ketiga ada kiss. Keep it simple and short. Bisa dipahami dong, dari artinya aja udah bisa dong ya. Terus yang L, easy listening formula. Kita bahas yang pertama. Write the way you talk. Apa itu, Vanessa? Write the way you talk apa, Vanessa? Apa yuk? Banyak coba. Tuliskan sebagaimana cara Anda mengatakannya. Itu apa? Write apa? Write the way you talk. Jangan salah ya bahasanya, write the way you talk. Tulislah sebagaimana Anda mengatakannya. Kalian di sini dituntut untuk menulis untuk berbicara atau menulis untuk telinga. Menulis untuk bicara itu apa? Untuk kalian kayak ngobrol, biar didengarin sama pendengarnya. Terus kalian juga harus enak didengar. Kalian harus sesimpel-simpelnya ngasih penjelasan ke pendengar
tapi pendengar mengerti dengan gaya simpel kalian. Itu bagaimana? Kayak lagi curhat, pasti sudah dipikirin dong kalian akan mau ngomong apa. Ya kan? Mau ngomong sama teman kamu mau curhat, gue mau curhat apa ya? Kan nggak mungkin gitu juga kan? Bingung. Kalau udah mau curhat, pasti udah tahu akan curhat apa. Nah, sama kayak radio, harus ada prinsipnya dulu. Lu mau ngomong, tapi ngomong apa ya? Oh iya, hari ini pembahasan tentang ini. Oh ya, udah cari materinya dulu. Dirangkum, apa sih inti dari materi ini apa? Dari situ baru dikasih lihat. Oh, ternyata udah dengan gaya ekspresi kalian ngomong. Ingat, dengan gaya bahasa begini, pakai olah tangan, olah badan, itu akan membuat ekspresi atau suara kalian itu berubah. Ya, kalau kalian cuma diem begini doang, apa yang kalian rasakan kalau sedang berbicara? Datar, Bu. Datar. Kalau ngobrol, tau nggak? Tadi itu, pasti kalau kalian cerita kan gitu. Itu paling seru tuh. Nah, ini menunjukkan ekspresi kalian. Dan kalau orang penyiar itu ekspresinya harus wow, harus senang, tidak boleh sedih. Kalau kalian yang sedih, ya profesional, harus senang. Kecuali sedihnya itu dalam rangka, misalkan orang tua meninggal, disenang-senangin ya nggak bisa. Dan kalian nggak akan siaran juga. Karena orang tua meninggal misalkan gitu kan. Tapi kalau lagi putus cinta, penyiaran lagi putus cinta, ya harus. Pas udah waktunya siaran, ya udah profesional lah. Walaupun mukanya agak gimana, ya udahlah. Ya. Terus yang kedua, ada bahasa tutur. Di siapa ya? Vicky. Anak-anak Vicky, bahasa tutur itu apa anak-anak Vicky? Bahasa tutur itu bahasa sehari-hari, Bu. Bahasa yang biasa kita pakai kalau ngobrol sama teman-teman dekat gitu, Bu. Oke. Sip. Bahasa tutur adalah bahasa sehari-hari. Kalau dibilangnya spoken language. Jadi di situ kalian harus percakapannya, kalau orang siaran itu ya harus benar-benar kayak orang ngobrol, tapi ngobrolnya berdasarkan ada aturan-aturan dalam pengucapannya. Misalkan kalau siaran radio pasti tidak boleh mengandung unsur sara. Sara itu apa? Ngajak ribut lah, intinya provokator. Terus kedua, tidak boleh biasanya kalau radio itu tidak boleh sebut merek karena akan kena apa ya? Biasanya kalau kena sensor. Terus ketiga, tidak boleh menyudutkan orang. Keempat, harus seimbang, tidak boleh berpihak pada siapapun. Ya, misalkan kalau kamu dicurhatin sama temen, dan temennya itu pacaran, misalkan ya pacaran, yang cewek curhat ke yang temennya ini, yang cowok curhat ke temennya ini. Apa posisi sebagai kamu? Posisinya bagaimana? Misalkan ke cewek ini cerita kayak begini, yang cowok ceritanya begini. Ada perbedaan cerita itu. Nah, sikap kamu harus gimana? Netral. Netral, tidak memikirkan perasaan temannya atau gimana? Misalkan kamu cewek nih, misal Moza dicurhatin sama Marista. Marista habis putus pacarnya ke siapa? Ke Moza. Biasanya kan Moza kan karena deket sama Marista, biasanya agak lebih berpihak gitu kan, karena lebih dekat kan. Tapi dari dengar cerita Marista dan cowoknya ini, kok ceritanya berbeda, ini mana yang benar sih gitu. Jadi apa yang harus dilakukan adalah netral. Netral dalam arti kata ya seharusnya sebaiknya begini, ya coba dijalan dulu, coba jadi ngasih pendapat yang benar-benar tidak, jangan ini dong, ini masa teman gue diginiin gini ya, tidak boleh, misalnya gitu ya. Sama kalau misalkan ada berita juga ya politik, kan juga tidak boleh. Seharusnya presiden ini tuh begini ya, seharusnya presiden ini nggak boleh.
Ya, jadi harus seimbang. Terus ada KIS. Tadi Ragil KIS apa KIS? Ragil? Ya, Bu. Gunakan kata-kata kalimat yang sederhana dan singkat sehingga mudah dimengerti, Bu. KIS kepanjangannya dari apa, Gil? Keep it simple and short. Iya, pintar. KIS adalah keep it simple and short. Ingat ya, belajar bahasa Inggris jangan salah pengucapannya ya, harus jelas. Ya. KIS itu adalah gunakan kata-kata dan kalimat yang sederhana dan singkat sehingga mudah dimengerti. Kenapa orang siaran radio itu tidak boleh belibet? Ya, karena itu, agar pendengarnya tidak pusing dengernya. Ya, kenapa penyiar itu tidak boleh kayak orang membaca? Karena kalau sudah membaca, pasti dia akan patokan ke tulisannya. Ya, pasti akan patokan ke tulisannya. Terus, misalkan kalau ngasih informasi, misalkan di radio sekolah. Selamat pagi scholars, hari ini saya akan membawakan acara tentang XYZ atau acara tentang bumi, Bursa Musik Indonesia. Dari arti bumi aja, Bursa Musik Indonesia, pasti udah tahu yang diputar adalah lagu Indonesia. Yang lain kemana? Ayo semangat. Halo, halo, halo. Masih semangat kan? Masih, Bu. Oke. Ya, lanjut nih. Bursa Musik Indonesia. Dan kalau misalkan kamu penyiar gini, kita hari ini ada di acara Bumi Bursa Musik Indonesia. Kalian tahu nggak hari ini? Hari ini terus Indonesia dan itu pesannya nggak nyampe kalau kalian pakai embel-embel. Apalagi kalau pakai opening. Opening itu intinya ngajak orang untuk penasaran dengan acara kalian. Misalkan acara Bumi Bursa Musik Indonesia. Yuk, jangan kemana-mana. Dikit lagi kita akan membahas tentang ini loh. Dan ininya tuh jangan dibeberin. Ininya apa? Kita ngebahas tentang Bu Endang. Misalkan begitu ya. Kita ngebahas tentang Bu Endang. Dan Bu Endang itu ternyata, jangan dibahas di opening. Itu nggak boleh. Oke, jadi kita ngasih clue-clue buat bikin pendengar penasaran gimana mereka itu mendengarkan radio kita. Ya. Makanya harus sesederhana mungkin dan mudah dimengerti. Elf itu coba siapa ya? Tadi Ananda Vicky udah ya? Ananda Vicky udah. Tadi siapa? Vicky Darmawan. Elf, easy listening formula. Elf, easy listening formula. Belajar lagi ya Vicky ya. Itu rumus enak didengar, yaitu susunan kalimat yang jika diucapkan enak didengar dan mudah dimengerti pada pendengar pertama. Oke. Intinya berarti ELF itu rumus enak didengar. Kenapa harus enak didengar? Ya memang harus enak didengar. Gimana kalau radio itu tidak enak didengar? Ya nggak ada yang dengar. Kamu gimana sih? Kata hari ini mau nyiaran ini nih. Masa kamu nggak dengerin gini? Nggak bakal ada yang dengerin. Atau, selamat pagi schoolers. Hari ini saya akan membahas tentang acara Bumi. Acara Bumi itu ngebahas tentang musik-musik Indonesia. Datar aja. Nggak ada yang denger. Makanya dibutuhin dari Right the Way You Talk, Bahasa Tutur, KIS, dan ELF. Satu kesatuan yang bisa membuat siaran radio kalian gini. Dari ngobrol, bahasanya diatur, harus simple, sama enak didengar. Marista itu suaranya enak didengar. Kalau ngomong cepat sebenarnya. Tapi ciri khas dia satu adalah suaranya nyaring. Kalau Ananda Vicky ciri khasnya adalah suaranya ngebass. Tiap orang pasti punya ciri khas.
Dan gimana ciri khas itu bisa membuat pendengar itu enak gitu dengerin kalian ngomong. Walaupun ada yang cadel, ada yang biasanya cadel bermasalah biasanya. Dan gimana caranya biar orang cadel itu kalau pendengar tuh enak. Kayak dengar orang tuh enak, gimana caranya? Ya dia harus belajar. Melihat contoh. Oh ternyata kalau gue dengerin ini enak nih, kayak dengerinnya gue bisa nggak ya gaya gitu? Ya belajar caranya gimana. Dan rajin membaca. Ya, kenapa kalian kalau ngomong itu kadang-kadang belibet, ibu juga ada belibet. Karena apalagi selama pandemi 2 tahun ini, pada rajinnya baca Instagram, baca TikTok, yang tulisannya cuma kuplit, kecil, dikit gitu. Coba kalau ketemu baca buku yang isinya tulisan semua, apakah membaca? Apalagi nggak ada gambarnya, pasti bete. Tapi itu gunanya membaca. Makanya kenapa ini pelajaran ya, kenapa harus dikasih rangkuman. Jadi biar enak. Sama kalau siaran juga gitu. Dari materi yang kalian dapat berlembar-lembar, gimana caranya kalian merangkum itu semua untuk dikemas untuk siaran kalian besok. Ya. Sama membaca juga memang harus dibaca. Sehari sebelumnya harus dibaca. Apa sih tema saya hari ini? Oh ini aja nih, ini garis bawahin. Oh ini. Oh berarti besok udah tahu. Awalnya ngebahas ini, bawahnya ini, selanjutnya ini. Ada tuh rundown-nya. Apa rundown? Rundown apa rundown? Susunan kegiatan atau acaranya, Bu. Susunan acara kegiatannya. Ada yang lain? Patokan untuk siaran, Bu. Patokan untuk siaran. Ada yang lain lagi? Ada? Cadangan nih. Rundown itu adalah urutan acara dari menit pertama hingga menit terakhir. Apa ulangin? Urutan acara dari menit pertama, Bu. Hingga Sampai akhir. urutan acara dari menit pertama hingga menit terakhir. Yang mengatur jalannya siaran adalah rundown. Jadi benar kata Marisa, benar kata Moza, sebagai patokan, sebagai aturan, sebagai pengendali siaran adalah di rundown. Misalkan di situ rundownnya ada 5 menit untuk opening, ya harus 5 menit. Habis itu masuk ke deskripsi, pembacaan masalah apa namanya, deskripsi temanya. 15 menit, ya harus 15 menit. Lagu 2 menit, ya disesuaikan, pasti kan lagu ada menitannya. Itu kenapa kita dikendalikan oleh rundown itu. Paham? Di sini? Paham, Bu. Ada yang mau bertanya? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Ya. Oke, lanjut ya. Kemudian kedua ada karakteristik naskah. Yang pertama adalah jelas. Jelas itu kata dan kalimat yang disusun harus sekali diucap langsung mengerti. Ya, sama kayak tadi. Bumi, Bursa Musik Indonesia. Oh, berarti akan memutarkan lagu Indonesia. Gitu ya. Ringkas, sama kayak KISS. Harus simple dan sederhana. Oke. Nah, apalagi ada yang sederhana, sama juga kayak yang tadi, yang KISS tadi. Keep it simple and short. Aktif. Gunakan kalimat aktif, bukan pasif. Kemudian ada imajinatif. Imajinatif itu naskah harus mampu mengembangkan imajinasi pendengar hanya dengan kekuatan kata-kata, suara, dan musik. Kalau misalkan kalian nonton TV, pasti kalian tahu gambarnya, tahu warnanya, tahu backgroundnya,
dan musiknya pasti ya udah paham lah, oh sesuai nih dengan acara dia, gitu kan. Tapi kalau di radio, mereka tidak bisa melihat semuanya. Mereka hanya dengan kekuatan kata dan suara itu. Kemudian ada pembulatan angka. Bulatan angka, kemudian tidak detail, karena angkanya sebaiknya dibulatkan. Contohnya misalkan 125 jiwa yang terkena musibah apa. Harus dibulatkan 150. Jadi kalau orang ngira-ngira 125 tuh bagaimana, mikirnya kayak gimana ya? Ya, jadi dibulatkan atau kurang lebih 150. Misalkan gitu. Terus global. Tidak detail, logis. Hindari susunan kalimat yang terbalik. Kemudian bercerita. Gunakan kalimat langsung. Kayak orang ngobrol ya. Sign posting. Tadi sign posting apa ya? Tanda baca, Bu. Tanda baca. Coba sebutin tanda bacanya apa aja? Tanda Masih baca itu garis miring 1, itu artinya jeda untuk bernafas, pengganti koma, lalu yang jeda untuk pengganti titik itu garis miring 2, terus habis itu ada garis miring 3, itu untuk tanda akhir naskah. Oke. Kalau underscore itu untuk apa? Penekanan, Bu. Penekanan. Kalau strip? Untuk kata-kata yang ada singkatannya. Oh iya, pintar. Paham ya? Tidak boleh dilupakan. Itu untuk penulisan naskah TV dan radio. Semuanya pakai tanda baca itu. Tapi bedanya adalah kalau TV itu semuanya tanda kapital semuanya, tapi kalau radio adalah kapitalnya hanya di depan saja, depan paragraf saja. Ya. Lanjut ya. Nah, teknik penulisan kata dan kalimat. Ingat, udah dari ada prinsip yang 4 tadi, tambah karakteristik dan ditambah teknik penulisan kata dan kalimat ini. Huruf kapital di depan itu biasanya untuk penggunaan kata apa? Kata tempat, bulan, nama orang. Ya. Jadi kalau kalian di mana-mana nulis ada nama orangnya, mau nama orangnya di tengah, ya, tetap hurufnya di depan itu harus kapital. Ya, DKI Jakarta, D-nya gede, K-nya gede, I-nya gede, J-nya gede, dan sisanya huruf kecil. Ya, terus kata ganti. Ulangi kata kunci atau unsur penting dalam kalimat untuk pendengar yang telah menaruh perhatian. Jadi kalau kalian habis deskripsi acara, masuk ke lagu, kemudian pendengar baru muncul setelah lagu diputar. Itu berarti kalian harus ada pengulangan, oh gini loh pendengar, tadi kita itu habis ngebahas tentang apa, dan sekarang kita ngebahas tentang ini. Jadi ada pengulangan kata-kata biar pendengarnya tidak ketinggalan. Ya. Terus ketiga, penulisan nama orang. Nama tidak boleh ditambahkan di awal kalimat, karena nama bila mudah dilepas dari pendengar. Jadi jika tidak diperlukan, memberikan nama lengkap dan gelar dari orang-orang terkenal. Jadi itu nama itu kalau bisa penjelasan, misalkan kalian kalau bikin berita kan ada piramida terbalik tuh. Ya, piramida terbalik kan awalannya itu hanya isi kepala. Kepala menjelaskan tragedi. Jangan ditaruh, bisa udah tragedi langsung ada namanya di situ. Jangan. Tapi namanya itu ditaruh di tengah. Di bagian kronologi. Agar nama tuh yang jadi korban itu tidak hilang dari ingatan. Kalau di awal itu akan lupa, kalau di tengah setidaknya masih ingat, karena habis itu nanti kan kesimpulan. Oke, paham sampai sini? Bu. Oke, lanjut. Kemudian ada penulisan gelar jabatan. Ya, jabatannya itu apa? Misalkan Ibu Endang SIKOM, pasti di belakangnya SI.KOM. Dan penulisan jabatan itu harus dilihat. Misalkan ada yang Ibu kan S.I.K, K besar, sisa om-nya itu kecil. Beda-beda. Jangan di kamu misalkan
Benang apa? S-Ikom. Tulis S-Ikom, S titik Ikom. Misalkan I-nya dong yang gede. K-O-M-nya kecil. Tidak. Tapi kalian harus perhatikan itu. Esos. Berarti S-nya besar. Habis itu S-nya kecil apa besar? Esos. S besar, titik. S besar, O kecil, S. Jadi setelah sarjana, S titik itu berarti sarjana, S-nya itu sarjana. Kalau ibu kan S titik Ikom, I-nya berarti apa? Ilmu komunikasi. Jadi S yang sarjananya harus besar. Kemudian setelah titik, S-nya harus besar juga. Ya, tidak boleh kecil. Kemudian ada penulisan waktu. Ingat, tidak boleh pakai nama hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tidak boleh. Gunakan kata hari ini, besok, atau kemarin. Ya, kalau kemarin sudah pasti, berarti oh kemarin. Hari ini, oh berarti sekarang. Besok berarti oh lusa. Gitu ya. Tidak boleh pakai Senin. Senin kapan? Pasti kan gitu kan. Nanya, Senin kapan? Senin minggu lalu. Tetap aja pakai minggu lalunya. Ya, kemudian adalah penulisan angka. Kalau penulisan angka itu kalau misalkan frekuensi, kemarin ada yang menulis frekuensi dibikin huruf. Tidak boleh. Oh, frekuensi tetap tulis frekuensi 107,7 FM. Misalkan gitu. Jangan 100 SERATUS KOMA 107 TUJUH. Jadi gitu. Kesannya gimana ya? Kayaknya bukan kayak frekuensi, tapi kalau korban jiwa berjumlah 3 orang, itu tulis huruf TIGA. Ya, paham ya? Terus angka ratusan juga, angka seratusan, ribuan, jutaan juga tidak boleh pakai nolnya. Langsung sebut aja 3 miliar, 300 miliar, karena pasti akan bingung dengan angka 0. Kemudian tanda baca. Tanda baca itu ya kayak tadi, garis miring, 1, 2, 3, tanda seru, penekanan suara, underscore, atau singkatan. Sampai sini, ada yang mau bertanya? Ibu mau ngasih tugas. Tugasnya satu kelompok 2 orang, ya, 2 orang, membuat opening siaran radio dengan tema acara Bumi, Bursa Musik Indonesia. Ya, dan penulisan naskah itu harus sesuai dengan prinsip penulisan, karakteristik, sama teknik penulisan kata dan kalimat. Oke. Biasanya ada yang mau bertanya? Dari saya tidak ada, Bu. Paham? Paham ya? Nah, dari situ nanti tiap tugas itu ada penilaiannya. Dari penilaian dari segi kalian mencari temanya apa dari acara Bumi itu. Kemudian dari segi kreativitas, ketepatan dalam memilih tema, sama hasil akhir. Ya. Nanti dikumpulkan minggu depan pas pelajaran program siaran artistik kita selanjutnya. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Tidak. Oke. Begitu, kalau misalnya nanti ada yang bertanya, langsung ke chat grup ya. Baik, Bu. Oke, sampai sini Ibu makasih banyak. Sebelum kita tutup, yuk ketua kelas memimpin doa. Baik, sebelum menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Oke, terima kasih semuanya sudah hadir. Semoga sehat selalu. Dan tetap prokes dimanapun kalian berada ya. Sampai menunggu PTM berlangsung. Oke? Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.